Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farik dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Unisnu Jepara, mengambil program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial sekaligus menyelesaikan proyek saya mengenai mata kuliah basis data yang nantinya di video kali ini saya ingin merancang sebuah database yang di dalamnya ada perintah-perintah MySQL yaitu ada DTL, DML, dan perintah join. Langsung saja kita membuat projectnya. Sebelumnya saya ingin menerangkan terlebih dahulu terkait project yang saya buat, yaitu tentang perancangan basis data Belarotan. Belarotan ini adalah usaha yang bergerak di bidang pembuatan berbagai produk rotan sintetis yang belum memiliki sistem pemasaran dan pemesanan yang efektif mengikuti perkembangan zaman. Nah, analisis kebutuhannya, saya ingin membuat sebuah website untuk pemasaran dan pemesanannya yang dapat mempermudah pelanggan dalam mengenal produk-produk rotan dan melakukan pemesanan. Yang nantinya kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu, basis datanya, yaitu ada beberapa tabel di dalamnya, yaitu tabel produk yang kolomnya ada ID produk, nama produk, dan lain sebagainya. Terus ada tabel pelanggan, ada tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Ini yang nanti akan kita buat. Langsung saja kita langkah pertama, yaitu kita harus menyiapkan sebuah aplikasi XMPP Control Panel. Ini untuk memasukkan perintah-perintah MySQL. Langsung saja kita buka. Terus kita klik Start untuk Apache dan MySQL. Kemudian kita kalau sudah running, kita klik Shell. Nah, langkah awal kita harus memasukkan MySQL spasi strip U root spasi strip P. Terus kita tidak usah memasukkan password, langsung. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuat sebuah basis datanya terlebih dahulu dengan mengetikkan create database. Nama database-nya apa? Kita namai saja DB pemesanan. Titik koma. Oke, kita besarkan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita di dalam sebelumnya saya ingin menerangkan terlebih dahulu. DTL itu apa? DTL adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database yang di dalamnya ada beberapa perintah yang bisa kita masukkan. Ada perintah create, terus alter, rename, dan juga ada perintah drop. Nanti kita akan coba semua perintah-perintah ini. Kita bisa melihat sebuah database sudah ada atau belum, kita bisa menggunakan perintah use atau show databases. Nah, ini sudah ada DB pemesanan, artinya database ini sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya kita harus menggunakan perintah use untuk mengakses database yang telah dibuat. Kita menggunakan perintah use, terus nama database-nya apa? DB pemesanan. Ini titik koma. Nah, ini artinya dengan tulisnya DB pemesanan ini artinya database ini sudah siap digunakan untuk melakukan perintah-perintah yang bisa kita masukkan. Gitu. Terus langkah selanjutnya kita membuat sebuah tabel dengan cara mengetikkan create tabel. Terus tadi ada beberapa produk atau beberapa tabel yang bisa kita masukkan. Nah, seperti ini. Ada tabel produk dalam kurung. Terus kita memasukkan kolom-kolomnya. Terus ada ID produk dengan tipe data char 5. Terus not null. Kita fungsikan ini sebagai primary
Oke, koma. Kemudian kita membuat kolom lagi dengan nama produk. Terus kita kasih tipe data varchar, kasih 250 saja. Varchar 50, not null juga. Terus ada deskripsi varchar, kasih 100, not null juga. Terus ada kolom harga, kita kasih tipe data integer. Integer ini untuk membuat sebuah tipe data angka, kita not null juga. Terus ada kolom stok, sama integer not null. Terus kita kasih kurung tutup. Oke, ini sudah berhasil. Kita juga membuat sebuah tabel berikutnya. Sama caranya, create tabel, terus pelanggan. Kita masukkan semua terlebih dahulu. Terus ada nama pelanggan, varchar, kita kasih 25, not null juga. Sama ya caranya seperti yang di atas ini. Terus ada alamat, kita kasih varchar, terus not null. Ada nomor telepon ya. Oh iya, nomor telepon. Kita kasih varchar juga ya kali. Kita kasih 25. Terus ada email. Email ini kita kasih varchar juga 50. Terus kemudian kita ada error, kita coba lihat ada yang salah mungkin. Oh ya, ini belum ada dalam kurungnya, ini kita buat lagi pelanggan. Kita langsung copy saja ya biar tidak terlalu lama. Ya, terus dalam pelanggan. Telepon, ada email. Benar, saya lupa lagi. Bentar, kita ulang lagi.
ID. Ini yang salah. Saya ingin memberikan sebuah tips kalau misal kita memasukkan atau sebelum kita enter kita harus mengecek terlebih dahulu apa kekurangan atau ada yang kurang biar tidak terjadi error. Kita coba cek kalau sudah benar. Kayaknya sudah benar ya. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita buat tabel yang ketiga. Ke sana. Kita ID pesanan. Di pelanggan. Nah, maksud dari forensik ini nanti saya akan jelaskan, tapi kita buat tabelnya terlebih dahulu saja semuanya. Tanggal pesanan, tanggal saja ya. Tanggal. Oh, salah lagi ini saya. Bentar. Create tabel pesanan. Jadi kita harus sering-sering mengecek biar tidak terjadi kesalahan. ID pelanggan harusnya car ya. Ya, samain dengan ID pelanggan ini. Saya lupa. Karena nanti forensik ini kita hubungkan dengan ID pelanggan ini kita hubungkan dengan ID yang ada di tabel pelanggan. Saya lupa, maaf. Benar ya. Terus ada tanggal. Tanggal kita buat date aja ya. Biar sama dengan tanggal. Ada status pesanan. Kita varchar 25 aja. Untuk cek, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar pelanggan pesanan. Sudah benar ya. Enter. Oke. Kita buat tabel keempat. Create tabel. Kita tabel detail pesanan. Di sini ada ID detail. Di detail saja. Terus kita car sama 5. Kita buat ID pesanan. ID pesanannya kita samakan dengan yang di atas. Nanti kita hubungkan melalui foreign key.
ID produk. Di produk juga kita samakan dengan yang ada di tabel produk. Ini masuk ke ada jumlah, kita integer, juga nah, terus subtotal integer juga. Kita coba cek sudah benar apakah yang salah. Ya, sudah benar semua, benar. Oke, langkah selanjutnya kita coba ada perintah yang namanya dash tabel untuk melihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Coba, atau show tabel dulu, show tables. Show tables ini untuk melihat semua tabel secara keseluruhan yang sudah kita buat. Terus ada perintah juga dash. Misal kita mau melihat apa yang ada di dalam tabel pelanggan, kita bisa mengetikkan ini. Nah, ini tabel kolom-kolom yang sudah kita buat di tabel pelanggan, ada ID pelanggan dan lainnya. Terus langkah selanjutnya ada di DDL itu ada perintah yang namanya alter. Alter ini bisa untuk menambahkan sebuah kolom atau mengubah suatu kolom. Misal kita ingin menambah suatu kolom, alter, kita ingin menambah kolom di tabel pesanan, klik atau ketik alter tabel pelanggan pesanan, terus klik add column if not exist tulisannya gini, exist. Terus kita misal menambahkan kolom pembayaran ya, pembayaran integer, terus kita coba. Oke, coba kita lihat ya, dengan cara yang sama di atas dash pesanan. Nah, ini sudah ditambahkan kolom pembayaran, tapi saat ini kita belum membutuhkan kolom pembayaran, jadi kita hapus saja. Caranya gini, alter tabel pesanan, terus drop kolom pembayaran seperti ini. Nah, coba kita lihat dash pesanan. Nah, ini kolom pembayaran sudah terhapus, begitu. Terus langkah selanjutnya ada yang namanya perintah rename. Ini untuk mengubah suatu nama sebuah tabel. Misal kita ingin merubah nama sebuah tabel pesanan ya, pesanan, rename tabel, klik tabel, ketik tabel pesanan. Tuh, misal kita ubah ke transaksi, mungkin ubah rename tabel pesanan tuh transaksi. Nah, sudah. Coba kita dash pesanan yang misal kita, nah ini tidak bisa karena kita sudah mengubah tabel pesanan ke tabel transaksi. Coba kita dash transaksi. Nah, ini sama dengan teks pesanan yang awalnya, terus kita ubah ke tabel transaksi. Tapi kita ubah ke awal aja dengan nama pesanan lagi, transaksi to pesanan, seperti
seperti ini. Nah, ini sudah terubah. Terus langkah selanjutnya, misal kita ingin menghapus sebuah tabel, ada yang namanya perintah drop, atau menghapus sebuah database juga bisa menggunakan perintah drop. Misal ya, kita membuat tabel lagi, create tabel, kita buat tabel pembayaran. Misal kita masukkan kolomnya pembayaran, kita tukar. Ini sebagai contoh saja, jadi kita masukkan satu kolom saja. Seperti ini. Nah, ini kan sudah dibuat tabel pembayaran, tapi kita ingin menghapus tabelnya. Caranya dengan mengetik drop tabel pembayaran seperti ini. Nah, ini kita sudah menghapus tabel pembayaran. Terus langkah selanjutnya itu mungkin sudah mencakup semua perintah-perintah yang ada di TTL. Terus saya ingin menambah sebuah foreign key di dalam tabel-tabel, di tabel pesanan juga tabel detail pesanan. Caranya menggunakan perintah alter. Pesanan. Terus add foreign key, namanya ID pelanggan ini ya, ID pelanggan foreign key. Ini foreign key ini fungsinya untuk menghubungkan antar tabel. Misal ini ada ID pelanggan, kita relasikan dengan tabel pelanggan yang ada di ID pelanggan. Ini sangat penting karena nanti kita menghubungkan tabel-tabel ini untuk dijadikan menjadi untuk perintah join seperti itu. Di pelanggan, terus referen pelanggan, reference dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan seperti ini. Kita cek terlebih dahulu. Ini sudah. Terus kita sama dengan yang di atas, kita masukkan foreign key di ID pesanan, terus ID produk. Ini dihubungkan dengan tabel pesanan dan juga tabel produk. Caranya sama. Pesanan detail pesanan ya. Coba tadi saya nama detail pesanan ya. Pesanan. Terus kita add foreign key, terus ID pesanan, reference pesanan, ID pesanan seperti ini. Referensi pesanan, ID pesanan, ya benar. Kita koma, oke. Terus kita masukkan foreign key di ID produk. Caranya sama. Alter tabel detail pesanan, add foreign ID produk ya,
terus reference produk, ID produk, seperti ini. Kita cek kalau sudah benar. Nah, sudah benar. Coba kita cek guys, pesanan. Nah, ini sudah ada tanda mul yang artinya ini sebagai foreign key-nya. Itulah perintah-perintah yang ada di dalam DDL, yaitu Data Definition Language. Selanjutnya, setelah kita memasukkan perintah-perintah yang ada dalam DDL, selanjutnya kita melakukan perintah DML atau Data Manipulation Language. Apa itu Data Manipulation Language? Jadi DML adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data untuk melakukan pengolahan data di dalam tabel seperti itu. Adapun perintahnya itu ada insert, select, update, dan delete. Nanti kita coba satu persatu. Yang pertama yaitu perintah insert. Perintah insert itu untuk melakukan input data ke dalam sebuah tabel. Langsung saja kita coba perintahnya. Kita mengetikkan insert into, atau kita deskripsikan dulu des produk untuk mengetahui kolom-kolom apa saja yang ada di dalam tabel produk. Nah, terus kita ketik insert into nama tabelnya produk values, kita besarkan. Terus kita masukkan ID produknya, misal kita beri nama P01. Terus nama produknya kita namai kursi rotan modern, seperti ini. Terus kita masukkan deskripsinya, cocok untuk ruang tamu. Terus kemudian harga kita kasih misalnya 140.000. Kemudian stok kasih 25. Itu kurung, koma. Terus kita masukkan produk yang kedua, kita copy saja, tinggal diubah ketentuannya. Misalnya 150. Ini hanya sebagai contoh, jadi saya hanya memasukkan contoh saja. Keluarga. Klasik. Belajar. Masukkan produk keempat. Sudah benar. Oke.
Selanjutnya kita masukkan data-data dalam eh, tabel pelanggan, pesanan, dan juga tabel detail pesanan. Nanti videonya akan saya cepatkan saja. Intinya sama aja untuk memasukkan valuesnya. Terus sama aja ya. Jadi nanti saya cepatkan videonya saja. Kita masukkan tabel yang keempat, data tabel keempat. Masukkan datanya seperti di atas ya, jadi sama aja caranya. Seperti ini. Kita sudah memasukkan data-data ke dalam semua tabel ya.
langkah selanjutnya ada juga perintah yang namanya select. Perintah select ini itu untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Misal saya contohkan ya, select from product seperti ini. Jadi select bintang from product ini, tanda bintang ini untuk menampilkan keseluruhan yang ada di dalam tabel yang ingin kita tampilkan, yaitu tabel produk. Nah, ini semua akan ditampilkan di sini, data-data yang sudah kita masukkan. Terus ada juga misal kita ingin menampilkan hanya bagian kolom tertentu. Caranya select. Misal kita ingin menampilkan bagian ID produk dan nama produknya. Misal gini ya. Nah, ini akan ditampilkan hanya bagian ID produk dan nama produk. Terus kemudian ada perintah yang namanya update. Perintah update ini untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada. Misal kita ingin merubah nama ayunan rotan ini kita ubah namanya menjadi meja rotan. Caranya update produk, terus set nama produk, kita ubah ke meja rotan misal, terus where ID produk, ID produknya apa, yaitu P04 P04 seperti ini. Coba kita lihat lagi ya, select from product. Nah, nama yang awalnya ayunan rotan kini sudah diubah menjadi meja rotan. Terus kemudian ada perintah yang namanya delete. Perintah ini untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Misal kita masukkan terlebih dahulu data ke dalam tabel produk. Kita hanya coba contoh saja. Coba kita select dulu ya. Nah, ini kan sudah ditambahkan yang lemari ini, dan kita ingin menghapus produk lemari. Caranya dengan mengetikkan delete from product, terus where ID produk, kita ketikkan ID produknya berapa, itu P05 ya, 05. Terus kita coba ya.
Oke, coba kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah terhapus bagian produk yang lemari. Terus kemudian ada di dalam DML itu ada klausa where. Klausa where itu digunakan untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Misal ya, saya kasih contoh untuk menampilkan. Misal kita ingin menampilkan hanya bagian produk satu saja. Caranya, produk where ID produknya yang mana? Misal kita ingin menampilkan produk yang ke satu. Nah, nanti yang akan ditampilkan hanya bagian ID produk yang ke satu saja. Terus kemudian misal kita ingin menampilkan produk yang harganya di atas 100.000. Ini kan ada tiga produk yang di atas 100.000. Misal kita ingin menampilkannya. Caranya ini. Harga seperti ini. Nah, yang ditampilkan hanya produk yang di atas harga 100.000. Kemudian ada perintah untuk menampilkan bagian, misal kita ingin menampilkan urutan suatu data di sebuah tabel. Caranya itu menggunakan perintah order. Caranya select from. Misal kita ingin menampilkan tabel pesanan atau tabel produk saja ya. Terus order by nama produk atau gini ya. Nah, yang ditampilkan nanti urutan K dulu baru M, seperti itu. Terus kemudian di dalam DML itu kita bisa menampilkan beberapa hal. Misal ingin menampilkan jumlah data yang ada di sebuah tabel, itu bisa menggunakan perintah count. Misal select count from product. Nah, data di dalam tabel produk kan ada 4. Jadi yang misal kita mengetikkan select count bintang from produk, nanti akan menampilkan jumlah data di sebuah tabel. Ada juga bisa melakukan penghitungan minimal, maksimal, rata-rata, terus sum, dan lain-lain. Seperti itu. Ada juga misal kita ingin menampilkan hanya bagian nama produknya saja atau bagian grup di produk saja, itu bisa menggunakan perintah group concat. Caranya select group concat nama produk from produk, seperti ini kita. Nah, data yang ditampilkan hanya bagian nama produknya saja, tapi dengan tampilan seperti ini.
Mungkin itu saja sih untuk data manipulation language-nya. Setelah kita menyelesaikan perintah-perintah yang ada di TML, setelah itu kita memasuki perintah join. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perintah join. Perintah join itu menggabungkan dua tabel atau lebih yang dilakukan melalui kolom atau gaya tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Di dalam perintah join itu ada dua, yaitu inner join dan outer join. Inner join itu merupakan untuk menampilkan tabel yang akan digabungkan dua arah, sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi. Kemudian ada outer join. Outer join itu adalah tabel akan digabungkan satu arah sehingga memungkinkan ada data yang nol di satu sisi. Di outer join itu ada dua, yaitu right join dan left join. Nanti yang pertama kita coba yang inner join terlebih dahulu. Saya akan mengetikkan perintahnya, nanti saya akan jelaskan. Saya akan menjelaskan. Nanti kita akan menampilkan bagian ID produk, terus nama produk, ID produk bagian detail pesanan, terus ada jumlah dan juga subtotal. Ini maksudnya, ini untuk menggabungkan dua buah tabel dengan ketentuan inner join, di mana relasinya itu ada di ID produk antara tabel produk dan juga ID produk di foreign key-nya di tabel detail pesanan. Nanti yang tabelnya seperti ini. Terus bagaimana dengan right join dan left join? Mari kita coba. Langsung saja kita copy. Nah, nanti akan ada apa itu yang nol. Artinya ada data yang tidak masuk ya untuk yang bagian left join-nya. Di bagian bagian detail pesanannya. Terus kemudian bagaimana dengan right join? Coba kita coba. Kita tinggal ganti yang ini, right join. Kita enter. Nah, ini yang bagian right join, artinya yang right join itu bagian detail pesanan yang awalnya kita di left join, ada yang nol. Di right join ini kebetulan tidak ada yang nol ya, karena di
bagian detail pesanan tidak ada yang nol di bagian rate join-nya. Mungkin itu saja ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang saya pelajari selama perkuliahan basis data bisa bermanfaat bagi saya dan tentunya saya harap eh, database yang saya buat bisa lebih berkembang lagi menjadi sebuah website yang lebih komplit. Eh, Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.